Oke, video kali ini membahas tentang gimana caranya biar pop-up live kita itu banyak muncul di beberapa halaman produk ya, bahkan kalau bisa mendominasi gitu dari 100 produk yang kita punya. Nah, itu bisa dicek di mana sih kalau namanya pop-up ya atau halaman produk, yaitu dari sumber traffic, sumber menonton live stream. Karena ini penting ya, ini salah satu jadi patokan pemilihan produk kalian itu udah bener apa belum. Terus produk kalian tuh winning atau enggak, bagus atau enggak gitu ya. Winning dari sisi klik produknya atau penjualan produknya di saat live ya. Nah, untuk dapat angka kemarin tuh kebetulan ya pas event kemarin tuh bisa tembus sampai 61%. Dan rata-rata untuk yang di sebelum-sebelumnya itu juga di angka pokoknya di atas 50 lah ya. Seturun-turunnya itu masih di angka ini 68% malah. Ini lebih tinggi ya kemarin. Ini di luar event malah. Jadi nggak mesti harus event, itu bisa dari halaman produknya itu bisa menyumbang sampai 68%. Oke, untuk cara seperti ini nggak bisa langsung ya. Jadi misal teman-teman baru pertama kali nge-live, terus baru masukin produk itu di live-in baru pertama kali dari susunan 100 produk itu belum tentu bisa nyampe segini ya. Halaman produknya bisa di angka di atas 30 aja udah bagus banget. Nah, ini sekaligus saya membahas untuk susunan produk live itu yang bagus gimana, yang benar gimana gitu ya. Nah, untuk susunan produk live itu di awal ya, itu memang agak susah. Jadi teman-teman harus minimal harus cari beberapa kriteria 3 produk seperti ini jenisnya ya. Yang pertama itu produk yang mendatangkan traffic. Terus yang kedua produk yang mendatangkan profit ya, profit produk. Terus ketiga ini produk yang biasa, yang tes atau yang lagi flash sale atau yang lagi diskon kayak gitu. Jadi 3 unsur produk itu. Nah, contoh produk yang mendatangkan traffic seperti apa? Contoh di tempat saya itu yang ini ya, yang kabel dari merek Give ini harganya murah banget di 24.900. Ini komisinya tahu nggak harga satunya itu berapa? Ya sekitar cuma 600 perak ya. 600 perak, tapi penjualannya itu kenceng banget dan trafficnya juga kenceng. Setiap live itu pasti kejual lebih dari 10, kliknya pasti lebih dari 10. Nah, ini contoh yang produk traffic driver. Jadi emang barang ini sengaja saya masukkan, emang barangnya laris ya di kalau pas di live-in ya. Ini tujuannya apa? Buat narik traffic. Soalnya kalau kalian live-nya trafficnya sepi ya, yang keluar masuk ya, itu nanti juga susah naiknya, rekomendasinya juga susah. Nah, makanya tetap saya masukkan. Terus yang kedua, produk yang mendatangkan profit. Nah, profit itu biasanya gimana sih? Yang nanti komisinya tuh hasilnya lumayan. Kalau nggak ada komisi, ya minimal komisi ekstra lah ya, ada komisi ekstra, terus harga barangnya kalau bisa ya di atas 50. Apalagi nanti teman-teman kalau sudah mulai ngiklan ya, itu nanti butuh yang kayak gini, butuh produk yang mendatangkan traffic. Contohnya yang ini, beberapa produk yang harganya di atas 100, ini produk saya itu geser ya, yang dulunya tuh dominan TWS, headset kayak gitu. Sekarang geser ke handphone, ke charger handphone. Jadi udah mulai geser ke charger handphone, kabel, adaptor kayak gitu. Nah, ya kenapa bisa geser? Nah, ini nanti kaitannya sama evaluasi ya, itu nanti di bagian akhir. Oke, yang pertama teman-teman masukkan dulu untuk produk-produk kriteria kayak tadi ya. Terus yang ketiga itu, yang ketiga belum ya. Yang ketiga itu produk biasa, yaitu produk yang lagi flash sale, yang lagi diskon, atau produk baru yang teman-teman pengen coba tes. Ini produknya winning nggak? Setelah kalian milih-milih produk ya yang ada di Shopee, nah itu coba masukin aja kayak gitu di situ ya. Nah, terus cara milih produknya gimana? Kalau simpel ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal buka halaman Shopee aja seperti biasa. Kalau teman-teman pengen garap satu kategori ya, biasanya kan kalau live saran saya itu emang satu kategori dulu dikerjakan. Jadi jangan dicampur dulu, biar lebih mudah kita dalam ngolah datanya. Nanti kalau udah gede silakan kalau mau tambah-tambah beberapa kategori nggak masalah. Dan kalau bisa yang beririsan sih, yang nyambung ya. Jangan dasar langsung jualan bor gitu ya, dijadiin satu etalase itu kayak kurang lah menurut saya. Terus misal saya kan mainnya di elektronik itu, jadi saya nyarinya di elektronik. Jadi saya mencari berdasarkan kategori dulu. Kategori mana elektronik ya. Jadi saya langsung lari ke antara elektronik atau handphone dan aksesoris. Karena kebetulan saya spesifiknya di elektronik ya, tapi elektroniknya handphone saya pilih yang ini. Ya udah, nanti teman-teman silakan masukkan semua produk yang muncul di halaman pertama. Dari yang pakai iklan, malah diutamakan yang ada iklannya ya. Yang iklan tuh nanti ada logo ad-nya, AD. Ini ada nggak sih? Nggak ada ya. Nggak ada, ini karena pencarian berdasarkan kategori. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, ini silakan dimasukkan semua, baik itu yang halaman pertama ini ya. Kan ada 100 etalase tuh. Ya udah, nanti 2 baris ini masukin semua. Ya mungkin pertama agak campur ya, ada tripod, ada charger, ada power bank, nggak apa-apa. Nanti kita akan kerucutkan di evaluasinya nanti. Terus kalau saya itu biasanya pakai tools, dan tools ini nggak wajib ya, tapi sayangnya toolsnya berbayar. Jadi saya pakai Shoptick biasanya. Ini Shoptick ya. Nah, nanti kalau di Shoptick itu bedanya apa? Di Shoptick itu kita bisa lihat datanya trending.
Jadi yang lagi naik yang mana, terus yang penjualannya paling banyak apa itu bisa dilihat di sini. Jadi bisa lebih mudah. Bahkan kita bisa ngecek kompetitor yang lagi nge-live ya. Contoh yang ini nih. Nah, ini contoh yang lagi nge-live itu ada 10 orang. Nah, ini ya. Ini ada punya saya juga nih. Terus nanti kita bisa cek juga untuk komisinya berapa. Nah, komisinya gede ya, 21.000. Berarti ini masuk kategori produk yang datangkan profit ya, karena komisinya gede. Terus kita bisa cek data penjualannya, metadatanya lengkap ya. Terus yang paling laku tuh apa sih? Oh, yang paling tinggi penjualannya itu di ini ya, kabel ya berarti. Oh enggak, charger yang 20 watt. Nah, ini. Misal teman-teman mau nyempel ya boleh ya. Nah, cuman ini jeleknya, dia banyak yang stoknya kosong, jadi nggak rekomend sini. Banyak yang kosong. Tinggal yang warna hitam doang ya. Mending cari alternatif lain. Nah, nanti kalau oke ya, kalian favoritin aja, nanti biar lebih gampang pas masukin di live. Nah, kalau tanpa tools optik juga nggak masalah ya, teman-teman tinggal masukin aja langsung semua yang ada di sini. Terus selanjutnya kalian cari produk yang berkaitan. Misal, karena kan tadi ada power bank, ada adaptor gitu ya. Saya cari power bank dulu. Power bank, ini nggak usah pakai ketik. Power bank, oke akan ketemu kan. Jadi ya pencarian mau lewat handphone bisa, mau lewat browser kayak gini bisa. Nah, ini tak masukin semua. Bahkan kalau bisa yang ada AD-nya ini. Terus masalahnya gimana kalau nggak ada sampelnya, nggak apa, masukin dulu. Karena kita di sini ranahnya baru riset dulu ya. Produk itu datangin klik atau enggak. Kayak gitu. Nanti untuk proses selanjutnya ya, kalau misal barang-barangnya baru dimasukin, banyak yang tanya, banyak yang minta tunjuk sampel, ya udah itu terpaksanya harus beli ya, harus punya sampelnya. Jadi ini prioritasannya ada iklannya. Karena ini mau nggak mau trafficnya bagus banget ya kalau pakai iklan tuh. Dia akan prioritas nomor satu. Meskipun tuh barang baru nggak apa-apa kalau misal ada iklannya. Nanti dimasukin aja yang paling atas nih. Dua produk ini, dua baris ini dimasukin semua ya. Terus cari lagi kaitannya. Tadi apa aja sih? Adaptor ya. Charger lah gitu, charger. Nah, kalau kalian cari gamis ya gamis apa ya? Gamis hijab lah. Hijab virgo, hijab syar'i atau hijab apa itu dicari berdasarkan kata kunci aja. Nah, adaptor masukin yang mana? Ya masukin yang paling atas dua ini semua. Dan nanti selanjutnya kalian coba live-in minimal 1 minggu. Itu datanya baru kekumpul ya. Akan lebih bagus tuh 2 minggu. Bahkan kemarin tuh saya tes ya. Itu organik dulu ya teman-teman. Jangan pakai iklan, jangan pakai koin dulu. Karena koin itu ngacau. Koin itu ngacaunya apa? Karena kita kemasukan traffic yang nggak jelas ya. Traffic yang random lah orangnya. Jadi saran saya jangan pakai koin. Pokoknya organik aja. Jangan pakai iklan. Nah, bahkan saya kemarin tuh tak tes selama 1 bulan ya. 1 bulan tanpa iklan. Ya emang omsetnya gila-gilaan drop banget ya. Tanpa iklan tuh nggak nyampe 100 juta, tapi setelah iklan bisa naik 3 kali lipatnya. Nah, intinya kalian coba di live-in dulu. Nanti biasanya kalian pantau di bagian halaman produk. Kalau misal halaman produknya masih jelek ya, di bawah 30%, itu berarti pembelian produknya masih kurang. Nah, nanti tinggal dievaluasi aja. Cara evaluasinya sama, nanti masuk ke menu creator.shopee.co.id, terus nanti masuk ke menu daftar produk ya. Coba tarik data 1 minggu terakhir. Oke, jadi untuk produk-produk yang sudah dimasukkan tadi, kita eliminasi. Produk-produk yang sudah dimasukkan, tapi nggak ada kliknya sama sekali, bahkan selama 1 minggu ya. Wah, itu parah banget tuh. Itu harus dikeluarin dulu. Dikeluarin, terus nanti diganti produk lain ya. Nah, selanjutnya nanti evaluasi lagi 3 hari sekali. Tapi setelah itu 3 hari sekali ya. 3 hari sekali, terus kalau misal kebetulan udah ada kliknya semua, itu nanti kalian cek yang nggak ada yang nambahkan ke keranjang. Misal nih, 0 nih. Ada klik tapi kok nggak ada yang nambahkan ke keranjang, udah itu nanti diganti aja juga. Udah kalian kayak gitu terus lakukan, itu nanti lama-lama bisa tembus sampai di 60%, 61% ke atas ya. Bahkan ini ada yang pernah sampai tembus 68-an ya tadi terakhir ya. 68% nih. Nah, kalau udah jadi kayak gini, teman-teman mau ngiklan, oke banget. Bahkan saya pernah ya, iklan ROAS 50 itu bisa tembus di angka di atas 50. Yang nggak pakai ROAS gimana? Ya udah pakai iklan otomatis itu juga nggak masalah. Oke, jadi seperti itu. Ya, memang nanti bertahap. Kalau pengen ngiklan, nanti coba dari budget terkecil dulu. Nanti kalau udah profit, dinaikin kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, untuk cara gimana bisa tembus di 68% halaman produk itu apa sih? Pop up. Jadi teman-teman kalau buka Shopee itu kan ada di halaman produk itu kan ada kotak kecil tuh yang lagi nge-live-in. Nah, itulah salah satu sumber traffic yang paling kita cari, kita tunggu. Karena apa? Halaman produk itu nanti yang datang tuh benar-benar orang yang tepat. Benar-benar orang yang lagi nyari produk itu. Dan biasanya mereka larinya ke live ya. Itu untuk tingkat closingannya tinggi. Untuk segini ya 68% untuk halaman produknya saya dapat konversi di
Konversinya pesan per klik di 7% lah. Di 7%-an ya. Jadi udah oke banget lah. Belum sampai 10 tapi udah oke kalau di 7% ya. Untuk jualan live tuh udah oke banget. Dari 2000 view yang masukkan keranjang 1000, untuk produk terjual 200. Ya memang traffic ya tetap penting ya. Jadi teman-teman kalau usahakan traffic juga gede. Ini penontonnya total di 1937. Kayak gitu ya. Mas kalau nggak tampil WA gimana, di tampil WA tuh gimana? Oh wajah. Ya kena pelanggaran. Sekarang wajib soalnya. Ahwin Bil Alim. Iklan muncul ruas syaratnya apa ya Mas ya? Buka seller coba. Aktifin sellernya. Rekomend wifi buat live bang, pakai IndiHome 50. Wah jelas kurang banget itu, minimal 200 Mbps ya. Mas saya udah coba lah Shopee tapi jaringan tempat saya kurang kuat, apa ada solusi? Ganti provider coba dulu. Solusi F00 bang, coba langsung telepon ke Shopee-nya aja. Gamis bang, oke. Kaspil penghasilan sama budget iklan hari ini. Iklan hari ini berapa ya? Hari ini agak turun sih emang. Iklan hari ini dan jumlahnya pendapatan. Iklan live hari ini. Ini kapan nih? Ini hari ini nih. Tapi konversi masih bagus ya, 9% ya. Iklan habis 458, omset 18 juta. Agak biasanya tembus di 20 sih nanti pas udah selesai jam 12 itu 20. Terus tadi itu durasi penting, minimal kalau live tuh 6 jam. Itu saran saya 6 jam ya. Nah, coba kalau pakai Shoptik ya, gamis gitu ya. Bisa nyari gini. Gamis di Shopee. Apa yang lagi trending dari brand mana, terus tokonya apa, itu bisa dicek ya. Yang trend itu bisa kayak gini. Terus bang, data Shoptiku kok bisa nggak ngeblur gitu ya pas dia tambah data lengkap. Emang ini nggak tahu kenapa ya agak blur sih emang. Jadi emang resolusinya kecil ya. Baru live 3 hari penonton sering no, jadi lemes, baiknya gimana ya bang ya. Waduh, kalau 3 hari itu belum ada apa-apa ya. Saya dulu bisa sebulanan tuh baru naik sih. Sampelnya gimana bang, nggak bisa spill. Sampel nggak harus ada. Bilang aja kalau sampelnya belum ada gitu aja. Nanti kalau misal pengen lihat barang aslinya, lihat di ulasan. Terus kalian jelasin, oh ya maaf kak, untuk sampelnya belum ada. Nanti kalau mau CO di saat live ini ada diskon nih 15%. Dah kayak gitu biasanya pada mau. Terus kita jelasin, oh ya itu produknya itu kabel ya dari Acom. Itu udah fast charging, ada indikator LED-nya. Bisa untuk Android atau untuk iPhone 15 kayak gitu. Dijelasin tetap ya. Jadi meskipun kalian nggak punya produk bisa jelasin. Ya baca deskripsi aja simpelnya. LH live kalau putus nyambung gimana mas? Bagus nggak stop live karena sholat mas gak ada yang gantiin. Di fitur jeda aja nggak apa-apa, kan 5 menit bisa itu. Di fitur jeda aja bisa. Kalau kita bagikan link orange ke YouTube, IG, Pak harus diubah link langsung link. Oh langsung dibagikan aja, nggak perlu dirubah-rubah ya. Nggak harus pakai custom link tuh. Saya ada beberapa kali iklan boncos ya, masuk juga nggak ada. Kenapa ya? Ya itu pemilihan produk, host, sama apa ya. Terus kalau saran saya sih durasi ya, durasinya dilamain dulu. Kalau 59 halaman produknya bang, 59 halaman apa maksudnya? LH kalau produk yang ada ads pasti banyak yang live, itu nggak apa-apa, tetap dimasukin. Semua tuh harus dites ya, semua harus dites. Ini saya dapat data gitu tuh ya karena dites ya. Kan banyak yang gagal juga tadi, banyak yang nggak ada kliknya juga tuh. Padahal barangnya bagus, terlaris, saya ada sampelnya, tapi ya terpaksanya kalau misal view-nya 0 gini ya, nggak ada kliknya ya dibuang akhirnya. Mau nggak mau. Soalnya nggak mesti, bahkan ada sellernya yang live-in official pun berani kayak gitu ya. Coba ya contoh saya produk yang Redmi Buds ini saingannya sama sellernya langsung ya, ada penjual sih, cuman konversinya jelek banget ya. Nih ada penjualan, cuma ini saya sukanya datangin traffic, jadi ini salah satu traffic driver juga sih. Harganya mahal, cuma ini juga bagus ya buat datangin traffic. Orang larinya ke official ya, jeleknya kayak gitu. Kalau baru live orange itu saya bang ya pernah 30 menit nggak ada yang nonton. Harusnya di awal tuh lebih enak sih. Di awal tuh biasanya trafficnya lebih oke. Cuma harus konsisten ya, harus tiap hari udah jalan live-nya minimal 6 jam. Kalau live misal tampil pakai masker gimana mas? Gak masalah, boleh. Bahkan ada efek filter masker juga boleh dipakai itu. Maka halaman produk apa maksudnya? Ini pop up namanya. Halaman produk tuh pop up ya. Jadi kalau teman-teman lagi buka Shopee ya, ini tak tontonin untuk yang namanya itu pop up tuh seperti apa. Halaman produk itu apa. Jadi itu salah satu sumber traffic yang paling oke lah menurut saya. Paling oke. Oh ini dari video ya. Ini contoh kalau pop up yang dari halaman produk ya. Oke, jadi kalau pas teman-teman buka live
Ini jadi kalau teman-teman pas buka halaman Shopee ya, halaman produk terus kalian buka salah satu produk, itu ada jendela kecil nih yang kayak gini ya. Ini otomatis dari Shopee-nya, jadi ini ditentukan dari Shopee-nya siapa yang muncul di sini ya. Kalau menurut analisis saya ya, yang pertama iklan jelas ya. Yang kedua tuh official store, terus yang golden tick, terus selanjutnya itu yang lagi ngepin produk itu, yang keempat ya sisanya lah, lagi beruntung aja kena gitu ya, yang ada di etalasenya pokoknya. Oke, jadi kalau orang masuk dari sini itu udah potensial ya. Jadi dia emang benar-benar lagi niat nyari produk itu, bahkan mau beli. Nah, kenapa saya sekarang strateginya seperti ini? Jadi kadang saya ke co-host itu saya nggak bilangin kalau nanti kalau ada yang tanya itu nggak dijawab sekenanya aja. Tapi saya lebih fokusin menyambut yang datang dari halaman produk, karena nanti ada notifikasi. Nih, ada traffic pengunjung dari produk yang ini. Nah, nanti dijelasin aja langsung dipin produknya. Udah itu biasanya langsung deal tuh. Jadi orang tuh kaget loh kok tahu ya dia saya lagi nyari ini ya, langsung dijelasin. Oh, langsung beli biasanya. Itu kelebihannya kalau yang dari halaman produk. Satu akun habis berapa iklannya Bang? Rata-rata 400 ya, 400-an. 400-an. Ini siapa Mas? Saya elektronik ya. Mending mulai pagi atau siang? Saran saya pagi. Apalagi produk untuk cewek itu pagi aja ya. Pagi untuk yang berumur gitu ya, mending pagi sih. Kalau saya rubah produk di VT Bang, naiknya VT di temen. Oh, biarin aja sih saya. Meskipun nggak ada komisinya ya tak biarin aja, nggak tak hapus. Kadang ya datangin traffic, kadang datangin follower kan lumayan. Kak, di live kakak apa yang paling rame apa? Yang paling rame itu charger sih ya. Bagusan mana iklan manual dengan GMV Max ROAS? Bagus yang ROAS. Imam Koidin, gimana Mas tadi kalau halaman produk nunggu 1 bulan ya di live-nya? Kalau saya ya sampai 1 bulan tuh risetnya. 1 bulan tuh udah matang ya, jadi udah bisa jadi kayak dapat di atas 50% biasanya. Jadi kalau untuk produk-produk yang jelek tadi udah dibuangin, itu udah aman ya. Oh ya, terus satu lagi, kalau kalian ngubah produk ya, kalian nambahkan ngurangi produk. Maksimal itu 5 produk aja lah, jangan dirubah semua ya. Jadi yang udah ada kliknya itu biarin aja. Tapi yang nggak ada kliknya dihapusin 5 produk aja. Jadi bertahap. Terus beramai pemula ganti produk terus setiap hari cari yang naikin traffic nggak apa-apa Kak. Nggak masalah sih, tapi jangan semua ya. Cuma sebagian aja sih, sebagian aja. Spill kamera yang dipakai buat live Bang, saya cuma pakai webcam ya, ini bukan kamera. Webcam 180 ribuan. Kalau seller ubah produk VT yang sudah banyak produknya, baiknya diapain? Ya udah biarin aja, nggak usah dihapus ya. Sering gonta-ganti produk keranjang orange setiap hari. Jadi gini ya, kalau kalian ganti keranjang itu ada alasannya tadi. Kalau misal nggak ada klik tuh baru diganti. Tapi kalau kalian cuma iseng doang ganti itu jangan ya. Live 12 jam biaya iklannya 10% terus dari GMV kayak dibatasi aja ya. Iya bener, kayak di jatah sih istilahnya. Di Shopee emang kayak gitu. Ilim Store, Mas saya live orang udah 4 jam yang nonton 1 dan nggak ada penjual, saya main di pakaian anak. Dicoba di relive lagi ya. Jadi kalau 1 jam nggak ada interaksi sama sekali itu mending di live-nya ulang ya. Deres, Mas maksimal satu produk bikin berapa video Bang kalau dapat sampel gratis Shopee? Berapa ya? Bebas sih, mau 1000 video pun boleh loh. Kesenangan sellernya nanti. Grocery importin. Main VT tanpa wajah tapi original organik di Oren pemula bagus Bang, bagus. Banyak yang golden tick tuh tanpa wajah, banyak kok. Golden tick tuh banyak yang tanpa wajah ya. Jadi teman-teman bisa cek itu. Jadi nggak wajib yang harus ada wajahnya gitu juga. Video peringkat kreator teratas. Ini inspirasi mingguan ini banyak yang tanpa tanpa wajah ya, bagus-bagus juga. Berarti masuk rekomendasi itu bagus ya. Kita coba lihat ya. Tuh, tanpa nampilin muka ya, simple videonya dan sudah bisa golden tick. Keren ya. Ya itu, jadi nggak mesti harus pakai muka sih. Kak bisa nggak mengganti produk di video Shopee Affiliate? Nggak bisa. Main video tanpa wajah tapi organik di Oren pemula bagus Bang, bagus. GMV 2,3 juta, biaya iklannya 230. Waduh, itu impas ya. Kalau itu masih rugi sih kalau komisinya di 8% biasanya. Kalau Shopee campur fashion, campur peralatan rumah tangga apa bisa Bang? Ya bisa, cuman nggak bagus trafficnya. Kalau produk yang paling bagus angka berapa persen? Minimal di 40 lah, 40% ya. Mas pernah ngalamin nggak pop-up cuma muncul di HP kita, tapi di HP lain malah munculnya pop-up yang lain? Pernah. Karena pop-up itu gonta-ganti terus. Kalian refresh pun gonta-ganti ya. Cara ngiklan gimana itu susah banget. Saya pakai yang ROAS sih, ROAS 50 ya. Kalau live Shopee campur fashion, campur peralatan nggak bisa. Cara cepat munculkan ROAS, coba aktifkan seller. Makanya satu host satu akun, iya betul.
Yunvalover Kak, bisa nggak mengganti produk di video Shopee? Nggak bisa. Petase 1 sampai 10 boleh gonta-ganti? Boleh. Saya malah yang paling atas biasanya kalau produk baru. Cara cepat munculkan ROAS tadi udah ya. Peralatan dapur yang lagi naik apa bang di TikTok? TikTok kalau datanya. Komennya sekali aja. Seberapa penting Shopee untuk saat ini mas? Saya penting banget ya. Nyatanya itu bisa kayak gitu tuh. Bisa tembus di 60% kan, kerjanya lebih cepat gara-gara Shopee tuh. Kerjanya makan waktu, soalnya riset tuh makan waktu bang. Jadi kalau saya harus ngecekin satu-satu tadi susah ya. Peralatan rumah tangga. Kalau saya setahun lah, itu setahun 400 ya, masih worth it lah. Ya sayangnya nggak ada bulanan ya. Soalnya tiap hari pakai. Apalagi ada berapa studio tuh ya. Kebutuhan rumah tangga, peralatan rumah tangga ya. Berarti bang setiap kali live tak ada klik buang aja ya. Bener sih, buang aja mending. 3 hari sekali. Fake order masuk nggak bang? Masuk sih itu. Itu fake order tuh kadang ganggu ya. Cara dapatnya golden tick gimana kak? Wah golden tick itu suka-suka TikTok ya. Suka-sukanya Shopee ya. Ya jelas konten original harus berkualitas, harus ada konversi minimal 1%, terus harus ada penjelasan produknya detail, clean, bersih ya itu. Ya kalian harus contoh untuk kreator-kreator yang sudah golden tick. Mereka cara bikin kontennya seperti apa. Alisa, salam dari Kebumen, halo. 59 udah bagus ya bang pakai, oh udah bagus, oke tuh, mantap tuh. Udah tinggal dikasih iklan aja, biasanya udah bagus konversinya. Sebesar rata hasilnya bang kayak dibatasi sama Bu Shopee, iya ya. Apalagi yang pakai yang otomatis ya. Minimal berapa jam bang kalau Shopee? 6 jam ya. Biasanya kalau dapat sampel gratis di Shopee ditanya satu produk bikin berapa video. Nggak ada sih, nggak ditanya-tanya, tahu dikirim aja. Saya itu minta double ya, di Shopee minta, di TikTok juga minta gitu ya. Tapi beda produk kalau bisa. Jadi nanti biar sampel kita itu banyak. Makanya kenapa kita harus multi platform kayak gini. Kadang di TikTok nggak dikasih, di Shopee dikasih. Di Shopee nggak dikasih, TikTok dikasih kayak gitu. Para materi elektronik naik juga atau cuma baju dan kawan-kawan? Elektronik itu justru biasa aja ya, nggak terlalu naik ya. Elektronik paling cuma tertentu kayak power bank, kabel-kabel kayak gitu. Nggak semuanya naik sih. Kalau akun tiba-tibanya biasanya rame kenapa ya bang? Soalnya nggak ada pelanggaran. Ya kalau di dunia kayak gini tuh biasa sih ya naik turun ya. Dunia konten kreator tuh biasa naik turun. Soalnya di luar kendali banget sih. Penyebab penonton susah masuk padahal udah 24 jam Shopee berhari kayak gitu kenapa bang? Sekarang tuh kalau bisa ngiklan sih. Itu harus rombak total ya, benerin dulu hostnya, terus benerin dulu etalasenya, selanjutnya baru ngiklan. Cara pilih produk andalan tadi udah tak jelasin ya. Cara ngajuin top kreator video Shopee gimana? Langsung cek di info Shopee itu nanti ada untuk pendaftaran jadi top kreator ya. Sekarang berapa studio kak? 4 studio ya. Minimal live di Shopee di berapa jam? 6 jam ya. Bang kalau upload VS pakai share to Facebook apa upload di Facebook? Kalau saya mending upload sih manual aja ya. Biar apa namanya? Biar beda gitu loh. Mas saya udah coba live orange tapi jaringan tempat saya kurang kuat, ada solusi ya harus ganti provider ya. Cara melatih host baru gimana bang? Kalau saya itu apa ya? Kalau udah punya host sebelumnya ya yang bagus, suruh ngikut yang bagus itu. Jadi biar diajarin. Ya kalau enggak ya kita ajarin sendiri. Makanya saran saya teman-teman kemarin itu ada yang nekat ya. Dia tuh belum pernah nge-live sama sekali. Langsung buka studio, langsung rekrutmen, langsung nge-live ya, hancur lah ya. Hancur. Teknis aja nggak ngerti apalagi ngurus SDM, wow, pusing. Restore di SV misal lagi FYP view 20 kali enaknya di push iklan atau biarin live dulu bang? Dibiarin dulu aja. Lebih baik sedikit tase atau banyak tase, kalau bisa dimetokin ya 100 ya. Karena kita collect data sebanyak mungkin kalau bisa. Data klik produk itu penting loh. Ega Juliansyah, mas saya udah coba live orange tadi udah ya. Bener produk caranya gimana? Etalasenya. Contoh udah live kan. Kalau misal nggak ada produk klik sama sekali itu dirombak ya, dibuang aja produknya. Berarti itu emang kita nggak dapat pop-upnya istilahnya. Kalau nggak ada kliknya ini berarti udah nggak muncul pop-up. Biasanya pertama penyebabnya itu official store yang lagi nge-live atau golden tick saingannya semua ya, top-top kreator yang lagi nggak ada produk itu susah. Saya juga pernah ya. Saya tuh nyontoh produk-produk dari top-top kreator itu. Produk home living, kebutuhan rumah tangga. Wah, angin lewat doang, nggak ada klik sama sekali ya. Dikit banget kliknya tuh. Susah. Kalau yang top kreator yang lagi nge-live itu produk itu nggak geser tuh pop-upnya. Pengen belajar Shopee kak, di YouTube saya tuh udah ada tuh, yang itu Wahyana ya. Kak Shopee wajib pakai nggak sih kak? Kalau saran saya ikut aja sih, soalnya agak rawan di sana tuh. Rawan kena pelanggaran ya. Imam Kolidin, oke Pak, makasih, nanti aku coba produk baru dengan 1 bulan no iklan, betul. Sebenarnya nggak harus 1 bulan sih, pokoknya dicek aja setiap bulannya gitu ya.
Kalau udah dapat di angka tadi halaman produknya udah 50 ke atas tuh silahkan kalau mau iklan boleh tuh. Apakah lebih bagus pakai wifi? Bener, kalau live tuh mending pakai wifi biar handphonenya kerjanya nggak berat. Jadi dia sinyalnya terpisah kan kalau wifi itu. Handphonenya nggak panas serta dia jaringannya lebih stabil kalau wifi itu. Misal pakai apa kartu ya pakai ini router ya. Udah upload beberapa video di Shopee, kenapa view 0 terus? Biasa nggak apa-apa itu, sering. Emang susah di sana tuh. Kalau dari 100 etalase digonta-ganti urutan etalase ngaruh nggak? Kalau urutan sih nggak masalah sih ya, nggak ngaruh ya. Kak minimal live TikTok berapa kak? TikTok tuh mintanya di 2 jam ya minimal tuh ya. Kak Shopee wajib pakai AGC nggak sih kak? Kalau saran saya pakai ya buat jaga-jaga aja sih, soalnya pelanggarannya sering banget di sana tuh. Jadi mau sapil produk tapi nggak ada yang bisa di-spill gimana? Ya nggak apa-apa, bilang aja belum ada sampelnya nggak apa-apa. Dan kalau misal nggak ada yang tanya, ya udah spill random ya istilahnya itu jelasin produk yang ada di situ. Dan digonta-ganti digonta-ganti nyepilnya. Urut. Subtik buat apa kak? Subtik itu fungsinya buat riset produk ya. Misal saya lagi nyari produk apa yang lagi rame hari ini itu bisa ya. Bisa dicari berdasarkan kategori atau pakai kata kunci juga bisa. Misal otomotif yang lagi rame apa sih di Shopee gitu ya. Kita bisa lihat market share-nya. Oh, omsetnya tuh di 80 M tuh untuk yang muncul paling atas semua ini ya. Terus kita cek apa sih produk yang lagi rame sekarang tuh bisa dicek. Oh ternyata di apa ini tali gantungan kunci ya, malah barang receh banget ya. Terus cover jok, terus cover kunci, ini barang-barang receh banget sih, kuas, baut rivet kayak gitu. Di Shopee emang kayak gitu. Kalau ini kalian main video oke, tapi kalau untuk live kurang ya, karena harganya terlalu murah. Video sih nggak masalah kan, kalian nggak bikin video pun bisa kejual terus ya. Maksudnya TikTok Shop di skip aja, udah kayak itu di skip aja. Apakah di agensi ada forum tanya jawab? Ada sih, biasanya ada grupnya nanti. Kak, kalau produk kucing yang rame apa kak di TikTok pas apa ini? Perlengkapan hewan ya. Kak, aku dapat undangan dan memilih sampel gratis itu gimana ya? Itu biasanya kalian suruh milih. Ya, tinggal request sampel aja. Biasanya kan itu undangan dari sellernya, terus ini ada ditawari sampel, ya ambil aja. Kan kita cuma tinggal bikin videonya doang atau di live-in.